Oke, nanti absensinya jangan lupa dijalanin ya, ketuanya. Oke, untuk blok 4, kelihatan nggak? Kecil ya? Nggak pakai ini emang ya? Selama ini? Nggak, pakai TV? Nggak pakai OHP? Nggak pakai ya? Ya oke. Oke, nggak masalah ya. Jadi, um, nanti kalian bilang aja sama Korta ya. Kalau memang yang seperti ini kekecilan, ya nanti minta tolong dihidupin OHP-nya, ya overhead-nya, nanti kan bisa lebih gede di sini ya untuk materi materi selanjutnya. Jadi nanti coba cek dulu, lihat dulu ini jelas nggak kalian kuliah di sini pakai TV. Kalau nggak jelas lapor Korta, minta tolong hidupin OHP ya. Oke, jadi untuk blok 4 itu sendiri, kalian akan mempelajari topik anatomi ya. Anatomi secara umum, jadi kita bedakan menjadi dua ya. Anatomi, gross anatomi atau biasa disebut sebagai anatomi saja, dan histologi atau mikroskopik anatomi. Anatomi mikroskopik. Bedanya apa? Ya, dari tata nama udah kelihatan. Kalau gross anatomi atau anatomi makro atau anatomi saja, itu fokus penekanannya pada organ atau jaringan tubuh yang kelihatan dengan kasat mata. Ya, namanya aja makros atau gross. Sedangkan mikroskopik anatomi atau mikroanatomi atau histologi tentu menggunakan instrumen mikroskop ya untuk mempelajari struktur tersebut. Itu fokusnya. Semuanya sama aja anatomi ya. Jadi dua topik ini yang akan kalian pelajari ya. Untuk tim sendiri nanti ada tim dari anatomi dan histologi. Untuk dari anatominya itu ada saya, kemudian dengan sekretaris Dr. Feni dari bagian histologi ya. Timnya nanti ada Dr. Budi, Dr. Mutiara Budi Azhar, kemudian Dr. Arya Bahar ya. Kedua dosen ini sudah sangat senior ya. Jadi nanti begitu beliau ini masuk, kalian um, jangan berisik ya karena beliau sudah sangat senior supaya enak belajarnya ya. Nanti ada Dokter Legiran, Dokter Indri Seta Septadina itu ketua bagian anatomi ya. Jadi ada ketua bagian anatomi itu Dokter Indri ya, Dokter Tri dan Dokter Ulan. Dari Histo ada Dokter Yan, Dokter Zen, ya Dokter Feni tadi sekretaris blok kalian, Dokter Yana dan sama Dokter Solia. Oke, kita ini metode pembelajarannya hybrid ya. Saya barusan keluar tadi lihat kirain udah reda ya kabutnya, tapi balik lagi ya tebel bener. Jadi ya mungkin nggak seefektif tatap muka langsung, tapi ini mungkin solusi yang terbaik ya untuk kondisi kita sekarang ya. Kalau kemarin juga hybridnya itu karena COVID ya. Sekarang COVID udah menurun, tapi yang lain naik ya. Nggak apa-apa ya. Kita tetap akan menggunakan hybrid online dan offline ya. Untuk offline-nya IT ya, tapi nggak setiap kelas, nanti ganti-gantian ya. Jadi minggu ini siapa, kelas siapa, nanti berikutnya kelas siapa. Akan tetapi untuk praktikum kita 100% offline ya. Praktikum anatomi nanti kita pakai ruangan Azwar Agus yang di belakang ya. Pakai ruangan di belakang, nanti akan disiapkan meja-meja untuk kalian mempelajari organ ya. Jadi kita pakai ruangan di belakang, nggak ke Indralaya langsung, sepertinya tidak kondusif ya. Untuk histologi nanti lab mikroskopiknya ada di atas di lantai 2 ya. Kemudian pakai instrumen yang lain ya, kita tetap Zoom meeting untuk yang di rumah, atau mungkin ada pakai e-learning, nanti lihat situasi ya. Ada beberapa dosen yang menggunakan e-learning baik untuk
mengisi presensi maupun untuk pre atau post test. Nanti diikutin aja informasinya ya. Dan ada tutorial seperti blog-blog sebelumnya. Untuk topik anatomi kita punya 12 IT ya. 12 IT. Oke, secara garis besar ya. Oke, nggak berubah ya dari tadi. Oke, sorry. Yang di belakang ada yang tahu nggak gimana nyetelnya itu? Nggak connect ya? Yang ini sama situ, connect nggak? Kayaknya nggak connect ya? Tapi connect gitu ya? Tapi kenapa gimana? Ya, bisa diklik nggak itu? Ada notifikasi yang di layar belakang ada mouse ya? Oke, oke, sip. Oke, sorry ya, saya nggak ngeh ternyata settingan berbeda ini baru berubah. Oke, oke, sorry yang di rumah ya. Jadi ini tadi saya ulangi lagi ya, anatomi dan histologi sama aja penekanannya hanya instrumen apa yang dipakai untuk pembelajaran. Kalau gross anatomi atau anatomi biasa ya pakai pengamatan langsung dengan mata kalian, sedangkan histologi pakai instrumen mikroskop ya. Ini staffnya tadi udah saya jelasin. Nah, sekarang kita lihat materi yang akan kalian dapatkan selama blok 4 itu yang pertama ada intro ya, kemudian ada topik ekstremitas superior atau upper limb, kemudian ada ekstremitas inferior atau lower limb, kemudian ada toraks. Jadi itu yang kalian dapat secara garis besar, kalian mempelajari lengan, tungkai, toraks. Simple ya, ada 3 poin besarnya. Belajar tentang lengan, tentang tungkai, dan toraks atau dada. Kepala nanti ya, abdomen nanti di blok 5. Jadi kita split ya. Jadi blok ini lengan, tungkai sama dada. Nanti ada intro ya. Untuk tungkai nanti tetap dibagi ya, ada part 1 dan part 2 ya. Nanti untuk toraks nanti dibagi menjadi beberapa subtopik seperti airways atau jalan udara upper and lower, kemudian dinding-dinding dada ya, chest wall, chest cavity, paru-paru, kemudian pleural cavity, kemudian akan bicara tentang jantung. Jadi toraks itu semuanya dibicarain, mulai dari yang paling luar sampai paling dalam. Ya, abdomen nggak sekarang, kepala leher nggak sekarang, dan yang terakhir adalah embriologi, ya dengan dokter Indri. Dan ada satu case file. Jadi nanti untuk men-trigger kalian belajar, ya ini kita punya case file. Ya, jadi ada kasus-kasus yang lazimnya dijumpai ya di kehidupan sehari-hari, kemudian kita akan melihatnya dari aspek anatomi dan histologi. Ya, mirip-mirip kasus pada skenario, ya mirip-mirip tapi nanti LO-nya beda. Dokter Indri akan memandu kalian untuk case file-nya. Sedangkan untuk histologi ya ada 8 topik IT, ya jaringan dasar ada 3, ya mulai dari epitel, kemudian jaringan ikat atau konektif, kemudian jaringan otot. Kemudian histologi otot skeletal, kemudian kardiovaskuler, kardio itu jantung, vaskuler itu pembuluh darah, jadi topiknya itu respirasi, organ limfoid, dan sistem saraf atau nervous system. Ini topik kalian. Jadi ada 12 plus 8, ya ada 20 IT, ya. Kemudian untuk tutorial kita punya 2 skenario ya, 2 judul besar yaitu tentang muskuloskeletal. Nanti skenario yang pertama A, kemudian skenario B itu topiknya tentang sistem kardiovaskuler, tentang jantung, pembuluh darah dan struktur yang terkait. Oke, ini untuk praktikum anatomi kita tetap
secara offline semuanya wajib hadir ya 100% ya, karena nggak banyak ya kita praktikumnya, waktunya sangat mepet. Di Azwaragus, jadi itu secara offline. Selain itu, untuk pendukung pembelajaran kalian, kalian diminta bawa atlas ya. Sobota itu wajib bawa ya, silakan pilih mau bawa fisik yang tebel-tebel atau mau yang versi digital sama aja ya. Minimal kalau ditanya mana sobotanya ada. Kemudian ini software Complete Anatomy, kalian wajib menginstal dan register ya. Software Complete Anatomy itu wajib install dan register. Di Android ada, di iOS ada, di Windows Store ada. Install, register, free 7 hari, nggak wajib beli ya. Saya garis bawain nggak wajib beli. Jadi free 7 hari. Setelah itu gimana dok? Ya log out, buat account lain, pakai account lain. Ya simpelnya gitu. Tapi kalau mau beli silakan, saya nggak maksa ya, itu akan berguna untuk kalian sendiri. Kepake di blok 5, kepake nanti ketika kalian di rumah sakit koas, kepake mau butuh pengetahuan tentang anatomi tinggal buka HP, klik jadi ya, itu keuntungannya. Nggak beli nggak masalah ya. Kemudian nanti ada beberapa video dissecting atau diseksi atau video pembedahan yang akan dilihatkan ke kalian untuk memudahkan mempelajari struktur ya. Karena ketika kita ke praktikum di belakang itu untuk topik-topik otot ekstremitas superior dan inferior, kita nggak memakai kadaver atau organ yang asli ya. Jadi untuk membangun pemahaman kalian nanti kita bantu dengan video-video diseksi ya, video kadaver, video orang atau mayat yang sudah diawetkan, kemudian dilakukan pembedahan. Jadi untuk memperlihatkan ke kalian, misalnya kalian diminta mencari satu struktur A, di mana struktur A ternyata ada di sebelah dalam, ya, di sebelah profunda, nggak di atas, nggak di permukaan kulit. Jadi untuk mencari struktur tersebut, kalian harus membuka lapisan ini dulu, kemudian lapisan di bawahnya, sampai ketemu apa yang pengen dicari. Nah itu dissecting video, nanti dilihatkan ke kalian step by step, ya, tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk mendapatkan suatu struktur. Ya, Dokter Budi udah datang ya. Dikit lagi, 5 menit lagi. Jadi untuk praktikum offline ada yang harus kalian persiapkan. Yang pertama kalian harus yang tadi install dan register Complete Anatomy. Kemudian kalian harus baca modul ya, sebelum praktikum baca modul, kemudian install programnya, kemudian buat apa programnya ya, untuk melihat beberapa topik. Misalnya nanti minggu depan kalian praktikum tentang ekstremitas inferior. Jadi buka softwarenya ya, ada pembagiannya, ada chapternya. Nanti kalau bingung setelah install nanti bisa ditanyakan ke saya atau dokter yang lainnya ya. Ada section-sectionnya, tinggal dilihat ya, kemudian dipelajari ya. Selain itu di software ini juga ada beberapa video yang membantu kalian untuk mempelajari anatomi ya. Ini ya, nanti setelah kalian install, kalian buka Complete Anatomy, kemudian di section courses ada video tentang undergraduate human anatomy regional. Ini bagus benar ya. Kalau kalian masih nggak paham tentang kuliah, kalian bisa buka ini section videonya, bisa kalian tonton sendiri. Tapi memang bahasa Inggris ya, nggak masalah. Ini ada 10 topik tentang praktikum, sama ya, tentang ekstremitas superior, inferior, kemudian toraks, itu aja. Nanti dibagi tulang, bagi otot, kemudian bagi saraf, bagi perdarahan, dan toraks. Mulai dari luar sampai dalam. Simpel ya. Superior, inferior, dan toraks, gitu aja. Sedangkan untuk histo itu ada 5 topik. Histologi, kemudian muskuloskeletal, basic ya, muskuloskeletal basic itu ada 3, tadi sudah saya jelasin.
kemudian histologi kardiovaskuler dengan limfoid, ya, basicnya sama, ya, histologi tulang, otot, jaringan ikat, kardio, respirasi, dan limfoid. Nanti untuk ujian 50-50, ya, anatomi dan histologi 50% 50% porsinya, ya. Kemudian untuk bisa ikut ujian masih sama, ya, 85% minimal IT, sisanya 100%. Kemudian USP masih kita planning untuk anatomi di Azwar Agus offline, dan akan ada pre atau post test, ya, di setiap masing-masing sub praktikum. Misalnya minggu depan tanggal 9 mulai praktikum tentang ekstremitas superior, ya, akan ada pre atau post test. Jadi kalian pelajari modul, lihat apa checklist yang diminta dipelajari, kemudian jawab pertanyaan yang ada di situ, ya. Di Complete Anatomy juga ada training buat exam kalian, ya. Sangat bagus kalau kalian mau pelajari, ya. Porsi, ya, mirip-mirip dengan blok lain, MCQ yang paling besar 50%, OSP 35, tutorial 15%. Yang sering jatuh MCQ, ya. OSP lumayan bagus, ya, tutorial juga nggak masalah, tapi yang seperti ini, ya. Jadi solusinya gimana? Jangan sistem SKS yang pertama, yang kedua setiap habis IT baca. Jangan dihafalin, baca, ya. Jangan dikebut semalam, ya, baca. Ini referensinya, kita pakai banyak opsi, mulai dari More, clinical oriented, atau Grace Anatomy, ini ada semua, ya, versi digitalnya ada semua, mau beli silakan, ya, mau copy dari senior ya silakan aja, ya, kalau punya lisensinya. Oke. Kemudian histologi nanti Dokter Feni lebih lanjut, ada Bloom, ya, Fiore di Fiore, ya. Kemudian ini case file anatomy, kalian bisa search di Google Playbook, ada namanya case file anatomy tapi memang bayar. Boleh lihat dulu, lihat contoh sampelnya, bagus bener, ya, kalau mau, ya. Kalau mau beli nggak ada uang, ya nabung dulu, nanti beli pakai GoPay, bisa potong lewat GoPay, ya. Atau minta beliin orang tua aja, nggak apa-apa. Oke, terima kasih, ya, atas perhatiannya. Nanti kita jumpa lagi. Dokter Budi udah datang, jangan lupa absen, ya. Saya tutup kuliahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.